tetapi Jordi mengatakan bahwa sebagai pemain ia tahu betul. Ini menjadi tantangan besar timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, insyaallah pada hari ini di hujung minggu ya, kita ketemu lagi dan hari ini kita akan membicarakan terkait dengan timnas Indonesia akan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 di bawah asuhan kendalian coach Sintayong ya, yang mana akan menentang Brunei Darussalam di laga akan datang pada 12 Oktober. Kemudian timbal balik perlawanannya pada 19 Oktober ya. Brunei Darussalam akan menentang Indonesia di Brunei. Di awalnya akan bermain di Indonesia ya. Dan siapa saja pemain yang akan disenaraikan dalam daftar pemain oleh coach Sintayong? Sudah pasti beberapa pemain keturunan ya. Pemain keturunan dan juga pemain naturalisasi yang ada di Indonesia dan yang akan bermain untuk timnas Indonesia, di mana Sintayong ini lebih kepada targetnya untuk lolos ke Piala Dunia pula. Setelah 3 tim Piala Asia U20, Piala Asia U23 dan juga timnas senior lolos ke kelayakan Piala Asia. Kini sasaran target baru coach Sintayong ialah lolos pada Piala Dunia 2026. Jadi pemain-pemain yang harus menggalas tugas untuk timnas Indonesia dalam kelayakan Piala Dunia 2026 ini sudah pasti pemain yang berkualitas tinggi, pemain keturunan dan juga pemain naturalisasi yang akan disatukan di bawah asuhan Sintayong. Ramai yang tidak setuju, terlalu banyak untuk naturalisasi, tetapi Sintayong guys, dia memikirkan masa ke depan bagaimana Indonesia akan menjadi selevel dengan negara-negara Asia yang lain. Dan target ini bukan target yang di bawah lagi. Ini bukan target Asia Tenggara, bukan target Asia, tetapi ini target untuk Piala Dunia 2026. Selepas semua umur 20, 23 dan juga senior itu telah lolos ke Piala Asia, itu telah melepasi sasaran coach Sintayong. Dan kini untuk Piala Dunia 2026 ini tidak mustahil akan dapat dilakukan oleh coach Sintayong. Jadi cuma saja kita perlu optimis dan juga kita akui bahwa negara-negara lain juga bersedia untuk Piala Dunia 2026. Tetapi yakin dan optimis itu untuk timnas Indonesia di bawah kendalian coach Sintayong ini dan akan ketemu dengan Brunei ini. Cuma jangan ambil remeh dengan pasukan atau timnas yang rankingnya di bawah level FIFA, sebab itu akan memakan diri sendiri guys. Jadi yuk kita semak dulu video ini daripada channel Kilas Bola News. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Skuad mengerikan timnas Indonesia, rasa Eropa racikan Sintayong jelang Piala Dunia 2026. Yuk tanpa berbasa-basi kita semak dulu video ini guys. Agenda padat timnas Indonesia terus bergulir. Usai Asian Games, kini Piala Dunia jadi target incaran skuad merah putih. Kiprah timnas Indonesia U24 di Asian Games 2022-2023 usai setelah kalah dari Uzbekistan pada babak 16 besar, tak guna memasang dan atau murung terlalu lama, karena skuad Garuda Senior akan berlaga pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Oke, ini yang penting Berdasar guys. pada agenda yang sudah terjadwal, timnas Indonesia akan menghadapi timnas Brunei Darussalam pada babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia. Indonesia harus menjalani kualifikasi sejak fase awal karena berada di luar peringkat 26 besar AFC. Pada saat drawing kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia masih berada di peringkat ke-150 FIFA atau menempati posisi 28 zona AFC. Sintayong dan anak asuhnya akan berlaga melawan Brunei Darussalam dalam laga 2 leg, yaitu pada tanggal 12 Oktober dan tanggal 17 Oktober.
Indonesia 12 akan menjadi dan tuan rumah 19 pada tuh. leg pertama. Bukan PSSI 17. mendaftarkan Stadion Gelora Sriwijaya, Palembang, sebagai lokasi tanding menjamu pasukan Tebuan. Kemudian pada tanggal 17 Oktober skuad Merah Putih akan bertandang ke Brunei Darussalam. Mula-mula di Jika Palembang, mampu guys. menekuk timnas Brunei Darussalam, timnas Indonesia dipastikan bertemu lawan familiar di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni Filipina dan Vietnam di grup F. Setelah Bertemu dengan dipastikan Vietnam akan lagi ya. menghadapi Brunei Darussalam dalam babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, kini timnas Indonesia kembali menghadapi drawing ronde kedua. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan berada di pot 4 kualifikasi zona Asia, dan akan menghadapi tim unggulan seperti Korea Selatan, Iran, Korea Selatan, Australia, guys. Jepang, Iran, Australia, dan Jepang. Arab Saudi di pot Dan 1 Arab dalam Saudi. drawing. Sementara itu, pot kedua diisi tim-tim dengan ranking FIFA yang relatif tinggi, seperti Uzbekistan, China, Vietnam, Uzbekistan. hingga Bahrain. Sementara itu, pada pot ketiga, ada Korea Utara, Thailand, Tajikistan, dan Malaysia, Malaysia yang pun ada. berpotensi jadi lawan timnas Indonesia. Dalam potensi drawing lawan yang diambil timnas oleh Shin Men-gil, ada 4 pot yang akan diambil dan kemudian dibagi ke 9 grup yang berbeda. Lawan sulit Thailand yang masuk di grup C dan akan bertemu dengan Korea Selatan, China, dan pemenang antara Singapura dan Guam. Malaysia akan mendapat lawan yang cenderung ringan, dan akan menghadapi Kirgistan dan Oman, serta pemenang China Taipei vs Timor Leste. Undian menarik didapat oleh timnas Indonesia dipastikan akan bermain di grup F bersama dengan Filipina, Irak, dan Vietnam. Tentu saja, Indonesia di grup F bersama Filipina, Irak, dan juga Vietnam. Filipina mungkin masih di bawah Indonesia lagi pada saat ini, tetapi Vietnam dan juga Irak itu bagaimana? Karena Vietnam juga telah membuat persediaan yang sangat rapi, begitu juga dengan Irak, telah membuat persediaan yang sangat rapi untuk kelayakan Piala Dunia ini. Jadi kita nantikan saja bagaimana Sinteyong mempersiapkan skuad yang penuh dengan pemain-pemain berpengalaman bermain di Eropa ini untuk menghadapi Vietnam dan juga Irak ya. Oke, kita undian ini teruskan, cukup guys. menarik timnas Indonesia, mengingat mereka sudah cukup mengenal Filipina dan Vietnam. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong ternyata memiliki mimpi besar untuk skuad Garuda. Langkah pertamanya untuk mewujudkan ambisinya dengan memulai perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Brunei Darussalam. Ambisi besar Shin Tae-yong ini dibocorkan oleh Jordi Amat, pemain naturalisasi timnas Indonesia. Pemain klub Malaysia Johor Darul Ta'zim atau JDT itu mengungkapkan bahwa Shin Tae-yong memulai ambisi mulia untuk timnas Indonesia. Menurutnya Shin Tae-yong memang ingin bisa membawa timnas Indonesia bisa melangkah ke Piala Dunia. Hal ini memang terdengar muluk-muluk untuk sepak bola Indonesia yang saat ini masih memiliki banyak PR. Namun, bukan hal yang mustahil timnas Indonesia bisa melangkah menuju Piala Dunia. Mantan pelatih timnas Korea Utara itu memang memiliki target tinggi. Akan tetapi, target tinggi ini juga mendapat banyak dukungan khususnya dari para pemain. Menurut Jordi Amat sebagai pemain, tentu saja ia juga ingin membawa tim merah putih bisa tampil di Piala Dunia. Ia pun meyakini hal ini bisa terjadi dan diwujudkan apabila semua pihak bekerja keras untuk bisa tampil di ajang ini. Jordi menilai ini bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan karena saat ini peluang timnas Indonesia juga terbuka lebar. Timnas Indonesia juga memiliki peluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Hal ini karena pada edisi terbaru akan berbeda dari turnamen sebelumnya. Pesta sepak bola terbesar di dunia ini akan menambah peserta menjadi 48 tim. Untuk posisi Asia sendiri mendapatkan slot cukup besar yaitu 8 tim yang bisa lolos daripada sebelumnya hanya 4 negara. Selain itu akan ada 1 tim lainnya yang bisa diambil dari playoff antar konfederasi. Melihat situasi ini tentu saja peluang timnas Indonesia semakin besar. Meski untuk ini tak akan mudah, tetapi Jordi mengatakan bahwa sebagai pemain ia tahu betul. Ini menjadi tantangan besar timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026.
Namun, Oke, Jordi Amat. Jordi Amat dia punya pengalaman bermain dengan Messi. Dia sudah pernah bermain dengan pemain-pemain Eropa yang lainnya. Sebab dia lama di Eropa, berkelana di sana. Dan mungkin Indonesia pada saat ini punya satu impian untuk bermain di Piala Dunia. Dan ini perlulah diawali dengan memasukkan pemain-pemain keturunan ataupun naturalisasi ke timnas Indonesia. Sebab kalau hanya dengan pemain lokal sahaja, tidak mungkin Indonesia bisa untuk menentang tim-tim seperti Irak, seperti Vietnam, kalau hanya pemain lokal. Sebab pemain naturalisasi atau pemain keturunan itu dapat membawa impak ataupun dampak yang sangat besar ya, untuk pemain-pemain lokal juga mampu untuk bersemangat dan meningkatkan motivasi sekiranya ada pemain keturunan itu untuk timnas Indonesia. Jadi ini penting. Kalau kita melihat Maroko ya, pada Piala Dunia kemarin telah memasukkan pemain-pemain naturalisasi lebih kurang 10 hingga ke 15 ya, pemain naturalisasi. Dan bagaimana mereka sampai mampu ke peringkat suku akhir ataupun semifinal dalam Piala Dunia baru-baru kemarin. Jadi pentingnya untuk pemain-pemain keturunan, pemain naturalisasi mengisi slot di dalam timnas Indonesia itu sendiri. Oke, bagaimana menurut pandangan kalian guys? untuk mewujudkan itu, Jordi mengaku bahwa skuad Garuda akan berjuang secara bertahap. Timnas Indonesia bisa memiliki formasi elegan dengan diisi pemain-pemain Eropa di setiap lini. Dengan bergabungnya Cyrus Margono, Timnas Indonesia kian sesak dengan tenaga Eropa menyusul kabar permohonan WNI Cyrus Margono. Kiper Panathinaikos itu mendapat dukungan penuh dari sang ayah untuk menjadi WNI. Seperti diketahui, Cyrus Margono memang memiliki keistimewaan memilih kewarganegaraan. Cyrus lahir di New York, Amerika Serikat, tetapi memiliki ayah asal Bali yaitu Johan Margono. Johan Margono begitu antusias membantu permohonan WNI putranya tersebut. Cyrus Margono dalam hal ini bukan merupakan pemain naturalisasi melainkan diaspora. Bukan naturalisasi, Cyrus itu punya KTP, tetapi paspornya belum. Setelah umur 21, dia harus memilih, kata staf Menpora, Hamdan Hamedan. Itu pemain ketika mau dibuatkan kan? paspor belum bisa, karena dia belum memilih, ujarnya menambahkan. Tentu ini menjadi kabar baik bagi dua generasi timnas, senior dan U23. Pasalnya, Cyrus yang masih berusia 21 tahun bisa menambah kekuatan tim U23. Ada 3 agenda besar menanti timnas dalam 1 tahun ke depan, yakni kualifikasi Piala Dunia 2026, Piala Asia 2023, dan Piala Asia U23 2024. Kehadiran Cyrus kian menambah daftar pemain Eropa dalam skuad timnas Indonesia. Nyaris di setiap lini timnas akan diisi oleh pemain-pemain dari Eropa. Cyrus Margono dengan postur idealnya 190 cm berpeluang menjadi pilihan utama di bawah Mistar. Saat ini, ia juga bermain untuk Panathinaikos B yang bermain di kasta kedua Liga Yunani. Untuk timnas U23, barisan pertahanan ada nama Elkan Bagot yang bermain untuk Ipswich Town FC di kasta kedua Liga Inggris. Lalu di lini tengah, Ivar Jenner yang bermain untuk FC Utrecht, Belanda, juga mulai menjadi pilihan utama Sintayong. Ada pula Marcelino Ferdinand yang memperkuat KMSK Deinze di Liga Belgia. Pos penyerangan diisi oleh Rafael Struijk yang merumput di ADO Den Haag. Komposisi pemain Eropa di timnas senior bertambah dengan adanya Sain Patinama, Viking FK, dan Sandy Walsh, KV Mechelen. Berikut formasi timnas bersama Cyrus Margono. Ini yang terjadi jika Sintayong tidak menangani timnas Indonesia. Hal tersebut banyak disampaikan netizen di media sosial setelah Indonesia tampil kurang baik di gelaran Asian Games 2023 Hangzhou, China. Oke guys, itu dia tadi berita-berita yang terbaru kita terima ya. Kalau kita melihat secara keseluruhan, saya menyokong penuh untuk Sintayong mengambil pemain-pemain
keturunan ataupun pemain naturalisasi ya untuk bergabung dengan timnas Indonesia, sebab ini penting dalam ajang kelayakan Piala Dunia dan juga Piala Asia nanti. Sebab pasukan atau timnas yang akan ditentang itu yang akan dilawan oleh Indonesia juga mempunyai kualitas-kualitas yang tersendiri seperti Vietnam, Irak, Australia, Filipina walaupun di akhir-akhir ini permainannya agak kurang sedikit menonjol, agak merudum, tetapi jangan menganggap remeh untuk semua tim yang ada di ASEAN ini, sebab kadang-kadang bola itu bundar guys, bola itu bulat, apa saja boleh berlaku. Ketika kita melihat bahwa di atas kertas, di atas datanya Indonesia bisa untuk mengalahkan Chinese Taipei, tetapi akhirnya sebenarnya di sebaliknya berlaku. Jadi mungkin dalam kelayakan Piala Dunia di bawah Sinteyong ini juga perlu ada satu anjakan paradigma mental untuk pemain supaya tidak terlalu memandang rendah kepada pihak lawan. Dan walaupun Sinteyong telah menyiapkan ke semua tim U20, U23 dan juga senior ini ke satu tahap yang lebih baik, tetapi jangan kita lupa juga untuk coach-coach lokal ya seperti Indra Sapri, walaupun dengan kegagalan di Asian Games baru-baru ini, tetapi perlu diingat Indra Sapri telah memberikan medali emas untuk SEA Games, itu yang penting. Asian Games ini walaupun Indra Sapri gagal, tapi dia bukan gagal total guys. Sebab saya melihat di sini pemain-pemain yang ada dikumpulkan untuk Asian Games ini, Indra Sapri tidak mempunyai masa yang cukup, dan juga pemain-pemain ini berbeda dengan apa yang dibawa oleh Sinteyong di kelayakan U23. Jadi sebenarnya ini bukan pemain-pemain inti, masa agak kurang untuk Indra Sapri membentuk tim dengan keserasian yang mantap, dan ini tidak boleh menjadi alasan kritikan untuk pelatih lokal Indra Sapri ini. Jadi guys, kita perlu yakin bahwa pelatih lokal seperti Indra Sapri juga mempunyai perencanaan yang sendiri dengan tersusun, dan juga di bawah nasihat-nasihat daripada Sinteyong juga. Kolaborasi mereka itu sebenarnya menampakkan hasil ya, bahwa Indonesia ini mempunyai satu tahap level di Asia sudah pada saat ini, bukan lagi di Asia Tenggara, bukan lagi di level-level itu, tetapi satu ke tahap level yang tinggi di ASEAN, di Asia sudah secara keseluruhan, sebab semua U20, U23 senior itu lolos ke peringkat kelayakan akhir Piala Asia. Cuma sekarang ini target Sinteyong hanya untuk Piala Dunia 2026. Oke guys, jadi mungkin itu saja video kita pada hari ini. Jika kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar guys di ruang kolom di bawah untuk berbagi info yang bermanfaat daripada kalian juga ya. Oke, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.